Alhamdulillahiladzi an'amana binikmatil iman wal islam wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina imma. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillahi amma ba'du. Alhamdulillah kepada saudara semua dimanapun berada, kita senantiasa dalam keadaan diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, dan selalu sejahtera dalam kehidupan sehari-harinya. Bagi saudara yang kesulitan di dalam kehidupan ini, semoga ada jalan keluar dan ada solusi di setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah kepada saudara semua, semoga keilmuan ini akan memberikan solusi di dalam kerezekian, ekonomi syarat dan sejenisnya. Nah, di dalam berbagi ilmu untuk memanggil sukma uang tersebut atau ruh uang asma, maka sebelumnya ada suatu cerita dari sang pengamal ilmu ini ya. Cerita singkat mengenai cara memanggil ruh atau sukma uang. Pernah sang pengamal ini, sebut saja namanya Pak Parlan. Beliau di saat itu datang ke tempat saya. Nah, di situ dia mengatakan kepada Mbah Salim bahwasanya jualannya sangat sepi, dagangnya sangat sepi, dan dia juga makelar sepeda motor, tapi juga sepi. Para pesaingnya itu sering menjual berbagai motor yang didagangkan, sedangkan Pak Parlan motornya bagus-bagus sebenarnya, daripada saingannya tersebut masih bagus dari motornya Pak Parlan. Tapi kenapa dagangannya dia itu sepi? Selain sepeda motor yang dia berdagangkan, dia juga berjualan sembako di rumahnya. Nah, di rumahnya ini juga yang menjual adalah istrinya. Sebuah toko kecil-kecilan di sebuah pinggiran desa. Tapi juga sepi, sama dengan penghasilan perdagangannya Pak Parlan dalam sepeda motor. Sama-sama sepi, jadi klop. Berbagai cara sudah dilakukan melalui amalan ini, melalui amalan itu, melalui riyadoh, dan bekerja sekeras mungkin, tapi tetap saja dalam penjualannya terus merosot. Akhirnya biaya operasional dan penghasilan pemasukan tidak seimbang. Hampir saja Pak Parlan ini menutup dagangannya dan tidak berjualan sepeda motor lagi. Tapi dipikir-pikir, kenapa tidak berusaha lagi atau berikhtiar lagi? Maka sekali lagi Pak Parlan tidak menyerah. Dia terus berikhtiar walaupun sudah sering gagal. Baik ikhtiar batin maupun ikhtiar lahir. Baik berdoa maupun ikhtiar bekerja keras. Namun tetap nihil. Tapi di balik semua itu ada hikmahnya. Pak Parlan terus mencari ikhtiar lagi. Dan pada akhirnya beliau bertemu dengan saya. Nah, dan bercerita keluh kesahnya masalah rezeki, perdagangan, ekonomi, dan sejenisnya. Kok bisa klop ya? Penjualan di rumah juga penjualan sepeda motornya itu sama-sama seret alias sepi. Oleh karena di situ saya berpikir bahwasanya tidak mungkin untuk saya menjelaskan ilmu-ilmu batin atau ilmu-ilmu lainnya atau ilmu kerezekian kepada Bapak Parlan tadi. Karena saat bertemu beliau Pak Parlan, saya paham bahwa Pak Parlan bukan tipe orang yang suka wiritan, bukan tipe orang yang suka riyadoh yang berat-berat. Jadi dia itu orang yang suka bosanan. Nah, untuk itu Mbah Salim berpikir-pikir bagaimana amalan ini bisa meringankan beliau dan tidak membuat berat. Akhirnya setelah menangkap penjelasan ya tentang doa-doa ilmu kerezekian, karena di situ memang orangnya sudah cukup agak tua, dan di situ biasanya seringnya saya menjelaskan secara detail. Takutnya beliau tidak memahami apa yang Mbah Salim berikan. Oleh sebab itu saya menjelaskan secara terperinci tentang ilmu-ilmu asma, rezeki, dan sejenisnya. Nah, alhasil di situ
hanya meminta kepada Pak Parlan tadi untuk memberikan saya uang sebesar 50.000. Ya, saya meminta Pak Parlan mengeluarkan uang Rp 50.000. Setelah saya menerima uang 50.000 dari dompetnya Pak Parlan, maka besoknya Pak Parlan saya suruh kembali lagi. Nah, di situ saya coba untuk menghidupkan atau menarik ruh sukma uang, ya, uang asma yang nominalnya 50 itu dari Pak Parlan. Dalam memanggil ruh uang yang ada di uang kertas 50 ini selama 30 menit saya lakukan. Kenapa 30 menit? Karena diambil waktu malam hari, ya. Jadi tidak mungkin menunggu lama-lama. Jadi malamnya saya ritualkan selama 30 menit dan setelah itu selesai. Nah, saat saya menghidupkan ruh uang asma di dalam 50.000 tersebut, uang tersebut saya lipat dan saya bungkus menggunakan plastik bening. Jadi bebas, plastik bekas obat atau plastik pipet juga bisa. Yang ada kancingannya, ya. Dan bila saudara mempunyai kain mori putih, itu lebih bagus daripada plastik. Karena kebetulan saat itu Mbah Salim tidak punya kain mori, jadi saya ganti plastik. Tapi soal energi, lebih bagus kain mori putih tersebut yang masih bersih. Lalu uang itu saya lipat dan bungkus di dalam kain mori. Nah, besoknya Pak Parlan datang lagi dan sesuai janji Mbah Salim, ya, saya memberikan uang 50.000 yang dari Pak Parlan kemarin, ya, saya berikan. Saya suruh Pak Parlan untuk menaruh uang tersebut di laci, di dompet, atau di berangkas, atau di kotak uang. Biasanya seorang pedagang, ya, itu menyimpannya di kotak uang atau di laci. Kalau seorang maklar biasanya menyimpannya di dompet. Dan ketika Pak Parlan menerima bungkusan itu dari saya, dia terkejut seperti kesetrum saat menerima bungkusan itu. Padahal bungkusan itu biasa saja, tapi Pak Parlan sendiri yang bilang seperti berat, seperti ada kekuatan. Hal itu wajar saja, karena memang di situ sukma ruh uang dibangkitkan. Nah, dalam ruh uang itu yang berjumlah nominal yang Mbah Salim minta dari Pak Parlan kemarin yaitu 50.000, ya. Tentunya yang paling banyak hadir itu adalah energi pecahan 50.000. Nah, sebenarnya di situ juga bisa kita menggunakannya dengan pecahan 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Nah, bisa kita buat sesuai nominal kita. Jadi tidak harus 50.000. Dan saya meminta uang 10.000 dari Pak Parlan, ya. Saya meminta uang 10.000 dan saya simpan. Dan yang satunya, yang 50.000 yang sudah saya berikan kepada Pak Parlan, ya. Ketika kita menggunakan yang pecahan 50.000 ini, waktu ritualnya 30 menit. Nah, di dalam singkat cerita dari Pak Parlan, ketika Pak Parlan itu datang lagi ke tempat saya, di situ dia menceritakan yang saya jelaskan tadi, bahwasanya yang sering datang adalah pecahan uang 50.000. Nah, Mbah Salim ucapkan wajar saja, karena memang yang Mbah Salim bangkitkan, yang dihidupkan ruh sukma uangnya, yang dipanggil ruhnya adalah pecahan Rp 50.000. Dan uang yang 10.000 yang Mbah Salim pegang itu saya berikan lagi, ya, kepada Pak Parlan itu. Nah, beberapa minggu kemudian Pak Parlan datang lagi dan sempat heran, kenapa penghasilannya kok ada pecahan 10.000 terus. Nominal yang besar jarang sekali, tapi pecahan 10.000. Nah, hal ini juga wajar karena di dalam sukma ruh uang tersebut ada 10.000. Jadi kita tidak akan heran karena yang kita panggil 10.000. Dan kembali ke Pak Parlan, setelah beliau mendapatkan penghasilan sesuai nominal yang dia dapat, yang kemajuan signifikan dalam perdagangannya, maka karena saya kasihan, saya berikan ilmunya, saya ijazahkan ilmunya kepada Pak Parlan. Nah,
ilmu tersebut dalam memanggil ruh uang yang kita asma pecahan nominal 10.000, 20.000, 50.000 atau 100.000 rupiah. Dengan ilmu ini ya, dengan cara yang sangat mudah, maka kita akan memulai lebih dahulu dalam ritualnya, yaitu ambillah wudhu, bersuci lebih dahulu bagi yang muslim. Bagi yang non-muslim langsung saja melakukan ritualnya. Setelah kita berwudu, ya, lakukan sholat hajat sebanyak 2 rakaat. Dan ketika sudah selesai, lakukan duduk silang atau duduk menghadap arah kiblat. Nah, uang ini atau uang nominal berapapun yang saudara pegang, maka peganglah seperti ini uangnya, ya. Kita gulung, kita pegang. Seperti ini. Harus menempel lekat di tangan kita. Dengan memandang uang yang kita isi sukma ruh ini. Dengan membaca, fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai yang ada di sini, sukma ruh uang, berzohirlah secara nyata. Hadirlah, panggillah teman-temanmu dimanapun berada, dari arah mana saja. Hadirkanlah di hadapanku. Semua ini hak kata Allah, hak Allah, niat Allah, krono Allah. Nah, bila nominalnya 20.000, kita cukup membaca selama 20 menit. Bila 10.000, kita membaca sebanyak 10 menit. Uang nominal 50.000, kita membaca sebanyak 50 menit. Jadi doa tersebut kita ulang-ulang berkali-kali sampai 30 menit, 50 menit, 20 menit sesuai nominal uang. Nah, ketika sudah selesai, maka uang ini saudara simpan saja di tempat-tempat kita menyimpan biasanya, ya. Bisa di laci atau di mana saja. Taruhlah bersama uang-uang lainnya. Karena apa? Bila kita taruh dengan uang-uang lainnya, maka secara lahirnya ini akan menarik uang sesuai dengan nominalnya. Hal ini terjadi secara nyata ketika kita menggunakan pecahan. Contoh 10.000, 20.000, maka yang sering hadir adalah uang 10.000, 100.000 dan sejenisnya. Dan hal ini merupakan pengalaman dari Pak Parlan ketika beliau dibuatkan uang bibit ini, yang dagangannya tiba-tiba mendapatkan keuntungan. Yang sebelumnya sering buntung dalam penjualannya, dalam perdagangannya, dan dengan sarana uang ini, beliau secara signifikan mendapatkan penghasilan yang maju. Nah, tidak mungkin Mbak Salim jelaskan secara detail, ya, hanya singkat saja dari energi ruh sukma uang ini. Jadi ilmu ini sama dengan ilmu yang saya berikan kepada Pak Parlan. Nah, sudah cukup dalam menggunakan ilmu yang saya jelaskan tadi. Jadi silakan saudara mengamalkan dalam menggunakan uang ini, ya, agar mendapatkan keberkahan rezeki yang tidak disangka-sangka. Silakan diamalkan bagi saudara yang ingin menggunakan ilmu ruh sukma uang ini. Dan silakan ditinggalkan bagi saudara yang tidak berkenan. Siapa tahu saudara besok lusa kesulitan dalam rezeki, usahanya sepi, perdagangannya macet total, untung atau rugi ternyata banyak ruginya. Segera amalkan ilmu ini, siapa tahu jodoh rezeki ada di sarana uang ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikutin terus channel Mbah Salim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.